Jadi sesulit apapun mata kuliah itu kalau kita punya background knowledge itu biasanya lebih mudah, jauh lebih mudah memahaminya, teman-teman. Nah, sesudah itu apa ya tentu ikhtiar untuk memang menyiapkan diri untuk belajar walaupun online tapi ada kesiapan belajar. Itu penting sekali dalam psikologi. Kesiapan belajar. Ya. Jadi siap memang nanti jam segini saya akan kuliah ini, seringnya dosennya pakai metode pakai medianya Zoom misalnya. Terus ini sekarang yang ketiga atau yang terpenting selanjutnya yaitu berdoa. Ya, kalau doanya ini sudah berapa orang? Oh, 28 ya. Enggak apa-apa. Tapi semoga dengan bersama-sama berjamaah walaupun tidak 40. Kalau 40 kan ilmunya kalau 40 itu sama dengan informasinya kalau dari para kiai atau orang-orang yang bagus pemahaman agamanya sama dengan doanya wali. 40 sama dengan satu wali ya. Ini belum ada 40 enggak apa-apa. Yang penting bareng-bareng insya Allah lebih didengar ya. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Baik teman-teman, saya akan share screen materi hari ini, tapi sebelumnya untuk yang kemarin saya ingin ada yang menyampaikan pemahamannya dulu ya, sedikit 1-2 poin apa yang kalian pahami tentang perkembangan kognitif anak. Coba saya ingin siapa yang mau menyampaikan yang kalian pahami kemarin apa, karena ada kaitannya sama sekarang. Jadi biar kalian mudah memahaminya, siapa yang mau menyampaikan poin yang kalian pahami tentang perkembangan kognitif anak? Apapun itu, 1 poin aja. 1 poin saja, 1 pemahaman aja. Apa yang Anda pahami tentang perkembangan kognitif anak? Siapa yang mau menyampaikan pada Ibu? Tentang 1 poin aja yang minggu lalu sudah kalian pelajari, yaitu tentang kognitif anak. Ada yang mau menyampaikan? Ya, ada enggak yang mau menyampaikannya? Mbak Nur Erlina biasanya aktif, atau Mas Rizal, atau Mbak Putri Pramais, atau siapa ini? Maulana Hidayat mau menyampaikan? Mas Rifdan? Apa yang sudah kalian pahami kemarin? Iya, saya tunggu 1-2 menit. Apa yang sudah kalian pahami kemarin tentang psikologi? Kemarin sudah dijelaskan toh tentang kognitif toh? Baik, kalau nggak ada yang mau menyampaikan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kognitif anak, gitu ya. Oh, remind letter. Tentang kognitif anak usia 2-7 tahun, begitu ya. Kita sudah membahas bagaimana ya secara kognitif anak itu masih simbolis, intuitif. Nah, masih egosentris ya. Untuk egosentris saya beri keterangan tambahan ya. Ya. Apa atau Bu maksudnya egosentris? Kemarin lebih saya tekankan pada 2, yaitu fungsi simbolis dan intuitif. Nah, sekarang saya tambah dengan berpikirnya masih egosentris. Kemarin sudah saya lumayan jelaskan tapi tidak yang sangat detail karena ada buku ya yang menempatkan egosentris itu pada pemikiran atau kognitifnya, atau ada yang menggambarkan egosentris ini pada psikososialnya atau pada kepribadiannya, kejiwaannya.
Maka ya bisa disampaikan pada bagian kognitif, bisa disampaikan pada bagian psikososial. Oke, nah, egosentris itu apa Bu maksudnya Bu? Maksudnya adalah memusatkan pada dirinya sendiri, memusatkan pada hal-hal yang terjadi di sekitarnya, pada dirinya sendiri, ya. Karena dia apa? Mempersepsikan segala sesuatu dengan berfokus pada dirinya sendiri. Ya, ya ternyata di depan saya mengajar ini ada yang ngefans sama saya ini ya, mendengarkan saya ya, hadir di sini. Baik. Nah, ini arti dari egosentris teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh amat dari egois. Egois itu sifatnya. Kalau egosentris itu maksudnya masih berfokus pada dirinya. Ini memang levelnya masih seperti ini anak-anak ya. Makanya kemarin Ibu bilang anak-anak itu nggak bisa dipaksa untuk berbagi. Tapi apa nggak bisa diajarkan Bu? Ya bisa. Bisa diajarkan, dicontohkan terus-menerus. Tapi ketika sebelum 5 tahun kok masih belum mau berbagi mainannya, nggak boleh dipaksa. Hanya karena dia kakak, suruh dia berbagi pada adiknya, karena nilai berbagi itu bagus dan sebagainya. Tetapi itu memang secara psikologis jiwanya belum bisa, masih egosentris ya. Jadi kalau masih belum mau berbagi sudah diajari dicontohkan berarti kurang contohnya, mencontohkannya kurang berarti ya, butuh waktu lagi ya. Nah kalau dia pada akhirnya itu masih nggak mau, nah itu maksudnya walaupun udah usaha jangan dipaksa, tetap harus izin ya, mau meminjamkan mainannya aja harus izin, nggak boleh kamu harus berbagi, nggak boleh, itu berarti yang nggak paham kejiwaannya ya orang tuanya ya. Makanya kalau membelikan anak ya, kalau di bawah ulang tahun 5 tahun anaknya 2, ya dua-duanya dibelikan, jangan satu, yang satu dipaksa ngalah karena kakak. Kecuali kalau dia udah di atas 5 tahun, dia memang sudah memiliki tahap kematangan yang tidak egosentris lagi, kematangan jiwanya sudah tidak egosentris lagi, dia sudah mulai tidak berfokus pada dirinya lagi, tapi sudah pada lingkungan sekitarnya. Baik. Nah, egosentrisme ini ya pada anak itu ada 3 macam menurut Piaget ya. 1, stadium psikomotorik. Apa itu Bu? Ini usia 0 sampai 2 tahun ini masih egosentris. Egosentrisnya usia 0 sampai 2 tahun itu anak tidak mampu mengadakan diferensiasi antara diri sendiri dengan dunia luar. Yes, pokoknya yang dia pikirkan ya dirinya sendiri. Yes, pokoknya dia nggak tahu, bahkan usia 0 sampai 1 tahun itu masih usia lekat. Lekat itu dia hanya dia dan ibunya, hanya yang dia sama yang menyusuinya. Ya, nggak mau sama orang lain ya. 0 sampai 1 tahun itu masa lekat, lengketnya sama ibunya. Nah, kalau 0 sampai 2 tahun ini ya yang dia pahami ya dirinya sendiri, bahkan dia tidak memahami orang-orang di sekitarnya ya. Ini masanya masih seperti itu. Yang kedua, egosentrisme ini, pemikiran anak yang egosentris ini ya, dalam stadium praoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Ya, sudah saya jelaskan kemarin. Pada usia ini apa? Mengenal simbol, konsep ya. Konsep yang lebih dari makna kenyataannya. Kan egosentris ini. Jadi dia tuh memaknai sesuatu ya sesuai dengan sesuai dengan pemahaman dia. Ya. Dia memaknai kenyataan sesuai dengan pemahaman dia. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika anak usia 2 tahun misalkan, atau anak saya misalnya 3 tahun setengah. Dia bilang kursi-kursi, itu maknanya bukan kursi loh, tapi Bunda atau Umi duduk di kursi, duduklah di kursi, ayo duduk di kursi. Nah, jadi itu, jadi memang masih ini ya, stadiumnya masih praoperasional, jadi masih baru mengenal simbol-simbol ya untuk merepresentasikan kenyataan. Selanjutnya,
Kalau di usia yang terakhir, egosentrisme stadium operasional konkret 7 sampai 12 tahun, ini ada egosentrisme juga, ya. Realitasnya asumtif, anak melihat kenyataan berdasarkan informasi yang terbatas. Maka jangan heran anak-anak SD itu ya, itu jauh memandang gurunya yang lebih serba tahu. Kenapa? Karena gurunya yang banyak mengajari dia. Orang tuanya jarang ngajari dia. Maka dia akan memiliki realitas asumtif, asumsi atau pendapat sesuai dengan apa tadi? Asumsi atau pendapat sesuai dengan artinya pendapat sesuai dengan asumsi dia gitu ya. Apa yang dia asumsikan gitu. Realitas yang sesuai dengan pendapat dia, yang dia pikirkan. Begitu. Nah, jadi jangan heran anak usia SD itu pasti kalau diajari oleh orang tuanya misalnya, diajari wudhu, sama diajari oleh gurunya. Kebetulan beda. Orang tua sama gurunya ngajarinya beda. Misalkan cara menghirup air di hidungnya atau cara membersihkan telinganya beda misalkan antara sudah diajari gurunya di sekolah, diajari lagi misalnya di rumah. Dia pasti akan ngeyel. Masih ya tadi karena masih egosentrisme tadi. Dia pasti akan karena apa ngeyelnya bukan ngeyel bagaimana karena dia itu tadi lebih memandang gurunya yang serba tahu. Begitu. Jadi menurut PAC seperti itu. Jadi masih tergantung pada asumsinya terhadap realita tadi. Jadi realitas asumtif. Jadi realita nggak sesuai sama realitanya. Padahal kan belum tentu ya. Guru selalu benar. Bisa saja orang tua saat ini yang benar, bisa saja mengajarinya lebih benar misalnya. Bisa saja. Tapi ya ndak usah kecewa, ndak usah. Kalau tahu psikologis anak ya nggak usah kecewa. Memang usia 7 sampai 12 itu mengidolakan gurunya. Artinya apapun yang diajarkan oleh gurunya gitu ya. Ya dia menganggap itu yang yaitu tadi yang benar karena guru serba tahu. Gitu teman-teman ya. Loh kok ada loh lebih percaya orang tuanya di usia ini? Mana? Siapa? Kalaupun ada berarti orang tuanya istimewa. Dia mengajarkan anaknya jauh lebih banyak daripada gurunya mengajarkannya. Seperti kolega saya itu anaknya homeschooling, nggak sekolah SD, dia diajari di rumah. Diundangkan gurunya dan kebanyakan yang ngajar orang tuanya sendiri. Maka dia sangat mengidolakan orang tuanya. Guru favoritnya orang tuanya. Begitu. Nah, dia nggak nyekolahin anak di sekolah formal, dia ajari sendiri. Kalau misalkan pengen belajar yang orang tuanya nggak bisa, maka ngundang guru dari luar. Nah begitu ya. Nah ini kemarin sudah kita bahas fungsi simbolis, ya. Kemudian 5 gejala dalam fungsi simbolis kemarin, yang intuitif dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke perspektif Islam secara kognitif ya. Nah, secara kognitif bagaimana perspektif Islam ya? Jadi kalau Islam sendiri mengajarkan untuk membaca, bacalah. Anak-anak kita itu disuruh untuk membaca. Baca tidak harus buku, teman-teman. Kita tunjukkan tentang alam semesta ini ya. Kita ajarkan baca-baca ayat kauniyah, yaitu ayat tentang kebesaran Allah. Syukur-syukur juga kita juga mengajarinya membaca Al-Quran, membaca buku, begitu. Tapi sebenarnya tidak terbatas itu. Tapi membaca ayat-ayat kauniyah, tidak hanya qauliyah. Tidak hanya qauliyah, tapi kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat tuh, kita ajak tuh dia ya membaca apa, kebesaran Allah apa yang akan kita ajarkan. Oh ayo yuk bermain yuk di taman ya. Kita hitung tuh ayam sama anak-anaknya. Dihitung yuk anak-anaknya berapa? 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, dia itu sedang membaca, kita itu sedang mengajari membaca sebenarnya. Kalau kita lanjutkan, siapa yang nyiptakan ayam? Jadi nggak hanya berhenti ke hitungan, Allah. Nah, begitu kita kenalkan tauhid. Itu secara kognitif enak sekali pada anak-anak ya. Begitu ya. Oke. Yaitu sedikit menurut Islam yang jelas perintah Iqra itu ada, membacalah, dan itu sebenarnya dari mulai dalam perut itu sudah diajarkan. Ya, sudah diajarkan. Mulai dalam perut itu loh sudah sering ibunya sudah diminta untuk sering mengajari baca, yaitu dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, begitu ya. Atau buku-buku dongeng atau cerita yang Islami begitu. Baik. Jadi terdapat 5 poin pendidikan dalam Islam ya untuk anak ya, yaitu kita harus mencanangkan cita-cita untuk anak, memahami sifat anak. Jadi sifatnya paham enggak sama anaknya ya? Memilih metode pendidikan yang tepat. Nah ini penting ini. Nah, terus apa isi pendidikan yang diajarkan dari mulai kecil? Keimanan nomor 1, akidah itu nomor 1. Iman pada Allah, malaikat, utusan Allah, kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar itu nomor 1 harus diajarkan. Ya. Kemudian iman, rukun Islam, ini ada yang kurang, rukun Islam, terus akhlak. Ya. Akhlak. Pemikiran, pendidikan saya semua itu diajarkan, tapi nomor 1 keimanan. Ya, kemudian membuat anak yang kita harapkan. Jadi pengen seperti apa tuh anak kita? Kayaknya kalau lihat potensinya dia itu bisa jadi ilmuwan. Kok setiap lihat pesawat dia itu lari terbirit-birit. Lihat kereta dia itu sangat senang. Katanya dia mau buat itu pesawat, mau buat itu kereta. Padahal usianya baru di bawah 5 tahun. Ini kayaknya saya akan bentuk pribadi dia jadi ilmuwan karena membaca potensi dia. Begitu ya. Jadi dari kepribadiannya itu ya kita memang harus bentuk itu. Kepribadian yang soleh, yang berilmu, yang bagus. Itu seperti itu. Ini semuanya ada kaitan sama kognitifnya. Begitu. Ya. Jadi apa tadi? Cita-cita. Jadi cita-citanya apa? Itu dari kecil memang ditanamkan. Terus sifatnya apa? Sifat anak itu seperti apa? Ya. Metode pendidikan yang tepat seperti apa? Kalau mengajar anak-anak tentu saja yang cocok apa? Bermain, membaca, bermain, kemudian apa? Cerita, menyanyi. Ya. Bermain, cerita, menyanyi. Itu adalah anak-anak. Begitu ya. Baik. Selanjutnya teman-teman, dari sini ada komentar atau pertanyaan sebelum Ibu bahas tentang perkembangan psikososial anak. Ada pertanyaan atau komentar teman-teman? Sebelum Ibu bahas tentang perkembangan kepribadian dan psikososial anak, ada enggak komentarnya? Oke, belum ada komentar ya atau pertanyaan ya di chat coba belum ada. Baik, kalau belum ada Ibu lanjutkan ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke jiwanya anak, jiwa secara keseluruhannya ya. Maksudnya kalau tadi belum jiwa atau Bu ya sudah, tapi kita tadi menspesifikkan pada kognisinya, berpikirnya. Jiwa itu kan apa toh? Kan cipta, rasa, karsa. Tadi baru ciptanya saja, baru berpikirnya saja. Ya. Oke, baru fisik dan kognitifnya ya. Dulu sebelum kognitif kan kita juga mempelajari psikomotoriknya ya. Sekarang langsung ke bagaimana perkembangan kepribadian dan sosial anak. Nah,
Kita sekarang masuk ke sini nih, masuk ke keseluruhan jiwanya, psikososialnya. Ya cipta, rasa, karsa. Ya, ketiga-tiganya. Baik. Yang pertama, ya, anak itu belajar yang nomor satu itu dari apa yang dilihatnya. Jadi belajar model, menirukan tingkah laku orang lain yang dilihat secara sadar ataupun tidak. Nah ini loh bahayanya, nggak sadar aja dia belajar dari situ teman-teman. Hati-hati, kelihatannya dia nggak perhatian, tapi kalau dia lihat itu, dia belajar dari situ. Ya, ini jiwa anak itu seperti itu. Jadi dia belajar dari apa yang dia lihat, baik dia itu sengaja sadari maupun tidak. Ini bedanya sama teman-teman yang sudah dewasa. Kalau teman-teman itu punya critical thinking, pemikirannya sudah operasional formal, sudah matang. Jadi nggak mesti yang dilihat itu dicontoh, ditiru, disaring dulu. Itu tanda usia 12 tahun ke atas. Atau 11 tahun ke atas menurut biasa. Ahli itu selalu beda antara 1 tahun ya. Oke, kayak Elizabeth sama Mang itu selisih mendeskripsikan usia selalu 1 tahun. Mang selalu 0, misalkan 2 sampai 6 itu menurut Mang, menurut Elizabeth 2 sampai 7. Misalnya seperti itu. Nah, ini kalau sebelum usia 11 tahun, kalau menurut Piaget 11 tahun ya, artinya sebelum operasional formal, sebelum dianggap dia itu dewasa, bukan dewasa ya, maksudnya keluar dari anak-anak, yaitu remaja, sebelum remaja. Dia itu apapun yang dilihatnya itu dia rekam, dia rekam dan dia tirukan, itu bahayanya. Dia belum punya cukup penyaring, belum punya cukup critical thinking ya. Jadi kenapa mengajar anak-anak itu nomor satu, utama adalah akhlak gurunya, adab dari gurunya. Karena itu yang akan dicontoh mentah-mentah oleh sang anak. Kenapa orang tua harus sangat hati-hati ketika anak usia sampai 11 atau 12 tahun. Karena anak belum begitu punya, kalaupun ada yang punya sedikit gitu, itu kurva abnormal, tidak normalnya anak. Umumnya anak, kurva normalnya dia masih belum punya daya kritis, daya nalar, daya counter, atau untuk mengkritisi apa yang dia lihatnya. Gitu. Ya, jadi dia akan mencontoh itu sadar atau tidak sadar. Begitu. Tadi kan kalau dikaitkan tadi dengan egosentrisme yang level praoperasional tadi, kan apapun yang dikatakan gurunya dia percaya. Makanya teman-teman sebagai guru agama nanti ya harus hati-hati betul ketika mengajarkan anak, apalagi ngajarin agama, jangan ada yang salah. Hati-hati betul ketika bersikap pada anak-anak SD misalnya, nanti ternyata rezekinya menjadi guru agama PNS di SD. Karena saya dulu teman-teman S1 saya itu 50% guru PNS di SD. Walaupun sebenarnya lulusan S1 saat angkatan saya itu diproyeksikan mengajar SMP dan SMA. Tapi ternyata 50% rezekinya jadi guru SD. Nah, ini harus sangat hati-hati, jauh lebih hati-hati daripada yang mengajar dengan level lebih tinggi. Ya seperti yang mengajar SMP, SMA, apalagi mengajar mahasiswa. Artinya apa? Bukan berarti kalau dosen terus nggak ditekankan akhlak atau adab, bukan. Tapi resiko itu tidak sebesar ketika mengajar anak-anak di bawah 12 tahun. Karena anak-anak belum punya daya nalar. Jadi kalau melihat gurunya misalkan, ya melihat gurunya ngakak, ketawa sama sesama guru misalnya, ngakak-ngakak sambil minum tangan kiri, misal loh ya. Ya dia bisa aja ya, kalau dia belum dapat contoh dari guru yang lain,
yang mungkin lebih dia percaya, ya dia akan niru itu gitu. Nah, gurunya nggak kerasa ya di kantin ya, ketawa-ketawa sambil minum pakai kiri gitu misal. Oh, itu resikonya jauh lebih tinggi daripada dilakukan oleh guru yang levelnya ngajarnya level SMA misalnya, SMP, SMA atau apa namanya dilakukan oleh dosen. Kalau dilakukan oleh dosen, apalagi mahasiswa, oh dia bisa menilai itu jelek, nggak mungkin saya tiru. Oh itu nggak benar. Ya, walaupun Bu Hida adalah misal dosen saya, kalau itu nggak benar ya nggak saya contoh. Yang benar yang mana? Yang sesuai Al-Quran dan hadis, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin, wah Bu Hida dosen saya, tetap saya tiru dong. Nah, ya nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan ngajar di SD, yes, pokoknya yang diomongkan gurunya itu, yang dilihat dari gurunya dia nggak sadar ya dia akan tahu. Dia di dalam alam bawah sadarnya nggak ada. Di dalam pikirannya itu belum punya level analisis thinking, belum punya mengevaluasi belum punya. Begitu ya. Jadi kenapa itu oleh pemerintah di kurikulumnya mengajarkan akhlak atau etika itu peranannya itu luar biasa tinggi. Untuk level SD nanti sedikit berkurang di SMP karena lebih didominasi dengan ilmu pengetahuannya. Kemudian SMA lebih didominasi oleh ilmu pengetahuan dan skill. Jadi semakin berkurang peranan mengajarkan moralnya. Kemudian di perguruan tinggi lebih ditekankan lagi wawasan, skill, pengetahuan. Ya, untuk akhlak dan sebagainya sudah tidak diajarkan malah. Tapi kalau bisa ya tetap sebagai pengajar di perguruan tinggi ya harus menunjukkan akhlak yang terbaiknya. Tapi itu tidak masuk di kurikulum karena sudah orang-orang dewasa. Baik begitu ya teman-teman. Nah menurut Bandura, 4 persyaratan untuk dapat menirukan model itu apa? Pertama itu perhatian. Tapi kalau ini tadi kan sebenarnya tidak sadar itu bisa. Asal dia pernah melihat begitu. Tapi kalau menurut Bandura lebih ditekankan itu akan lebih masuk dalam diri seseorang, dalam pemikiran anak. Itu kalau dia mengamati. Kalau cuma lihat sekali mungkin masih selamat. Tapi kalau pengamatan itu berarti lebih dari sekali. Dia amati. Oh gurunya setiap subuh kok sholat duha, setiap sebelum bel masuk kok sholat duha ya Bu Guru ya. Nah dia amati itu. Besok lihat lagi begitu. Saya datang ke sekolah ya selalu jam 7 kurang seperempat. Kok saya lihat Bu Guru sebelum pelajaran kok saya lihat di musola sholat ya. Nah dia amati ya. Nah dia amati. Kemudian ada retensi ya, dimasukkan itu yang diamati tadi dimasukkan. Retensi itu daya ingat, jadi dimasukkan informasinya ini, diingat-ingat, masuk di dalam rentang ingatan. Dari situ maka ada reproduksi motorik. Dari tadi apa yang diamati anak, masuklah ke dalam retensi atau rentang berpikirnya, dia ingat. Kemudian reproduksi motorik dia tirukan. Nah, berarti sesudah ditirukan gimana Bu? Nah, ini dia yang menyelamatkan guru itu ada di sini. Berarti nakutin ya Bu, jadi guru SD Bu harus bagus banget karena ditiru semuanya. Ya, tapi nggak usah terlalu takut. Karena proses keempat ada reinforcement. Apa itu Bu? Penguatan. Penguatan maksudnya seperti apa Bu? Kalau yang dia tiru itu kemudian diperkuat oleh lingkungan, jadi dia dengan meniru itu kok mendapat hadiah, mendapat pujian, tidak ditegur atau malah dipuji, maka dia akan kuat meniru. Nah, kalau guru misalkan sudah terlanjur ada perilakunya yang kurang benar ya, ditiru oleh anak, nggak usah khawatir, nanti bisa diperbaiki lewat proses reinforcement. Caranya
ya ditegur. Mungkin guru lain yang menegur, guru agamanya misalnya. Itu anak-anak itu kok begitu ya, suka nggak misalkan suka apa ya, makan masih pakai tangan kiri sambil berdiri, makannya sambil jalan. Itu harus gelisah loh guru agama hal-hal kecil seperti itu. Gimana ini? Ya, lah kau jenengan sendiri kayak gitu kok Bu. Oh, ya Allah iya ya. Jangan-jangan niru saya ya. Lah iya toh ya Bu. Nah, ya sudah minta tolong guru agama atau guru agama yang lain atau siapa yang lain untuk reinforcement, jadi meluruskan. Nah, itu tidak baik, itu tidak benar. Lah itu Bu itu begitu. Ya, mungkin ya ibu itu lagi hilaf ya misalnya atau bapak itu lagi hilaf paling. Tapi yang benar yang diajarkan Rasulullah, Nak, itu kalau makan sambil duduk, tidak berdiri. Lah ada itu saya diajak mama, ya, ada standing party, diajak umi atau diajak bunda, ada standing anak-anak kok tahu standing party, diajak ke pesta kok makannya berdiri ya, itu harus dijelaskan juga ya. Oh itu standing party karena memang didesain kayak gitu kan sekarang. Aduh, pokoknya sekarang itu mengajarkan akhlak itu tantangan sekali. Karena kadang itu ada situasi di mana itu tidak kurang mendukung kita mengajarkan akhlak pada anak. Kita mengajarkan akhlak pada anak terutama di bawah 12 tahun. Jangan makan sambil berdiri. Kenyataannya di masyarakat itu sekarang di desa-desa aja, tidak mesti kota. Itu standing party style setiap ada mantenan sunatan. Jumlah kursi paling 2-3 apa nggak ada 10, sementara yang undangannya ratusan. Lah, memang sengaja suruh berdiri sambil makan minum. Jadi stylenya barat dipakai standing party. Nah ini kan aduh jadi mengajarkan akhlak itu tidak mudah Pak untuk anak-anak itu. Hati-hati sekali ya. Itu tantangan untuk guru agama itu di situ ya. Baik. Selanjutnya ini tadi bagaimana proses anak meniru ya. Berarti pertama dia pasti amati, terus dia rekam di dalam memorinya, jadi rentang berpikir ya di sini. Kemudian dia reproduksi atau dia tiru. Nah, dia praktekkan. Baru kemudian tergantung lingkungan. Kalau lingkungan itu memuji, wah bagus kamu. Ya, kamu kok sholat duha ya setiap pagi sekarang. Iya, saya niruin ibu misalnya. Atau saya niruin Bu Putri Inasari. Bagusnya. Maka karena ada reinforcement, penguatan, maka dia akan lakukan itu terus. Ya. Tapi kalau ada mungkin nggak ada yang perhatian, mau duha mau nggak terserah kayak, ya maka reinforcement tuh lemah, maka dia nggak bisa aja dia terus nggak lakuin lagi, apalagi Bu Putri Inasari ini udah nggak pernah ngelakuin lagi ya, tambah ya, begitu. Jadi reinforcement itu bisa bermakna karena penguatan, bisa bermakna punishment, bisa bermakna reward, bisa hukuman, bisa teguran, bisa hadiah, tergantung apa perilakunya. Yang jelas kalau adanya reinforcement ini, perilaku semakin kuat atau semakin lemah. Apa yang dicontohkan tadi, kalau ternyata nggak benar, kemudian di reinforcement dengan cara dihukum atau dengan cara ditegur, maka dia akan melemah, akan dia tinggalkan perilaku itu. Tapi kalau kemudian dia dikasih reward, dipuji, diterima oleh lingkungan, maka perilaku itu akan semakin kuat. Jadi dilihat permasalahan dan konteksnya. Terakhir, yaitu tentang usia kepala batu. Jadi 5 menit akhir ya sebelum nanya jawab. Sebelum saya jawab dan kita tutup kuliah kita. Periode kepala batu. Apa itu Bu? Kayaknya kok menarik itu Bu. Iya, menarik sekali ya. Ternyata anak-anak itu ada usia periode kepala batu. Jengkel tidak lihat gambar ini. Emang kenapa masalah buat lo? Ini contoh anak-anak ya. Ini Mas Fani ini ketawa, tapi ketawa cuma fotonya, sayang sekali. Padahal saya pengen lihat Mas Fani ketawa langsung ya. Ya ini lucu nggak? Ini fotonya kelihatan banget ya kepala batunya ya. Ngeyelan ya. Nah, ngeyel tuh dari fotonya ini.
Nah, ini apa toh Bu, periode kepala batu itu Bu, apa? Jadi periode kepala batu ini seperti ini teman-teman. Jadi ada dua guncangan dalam kehidupan sepanjang rentang usia manusia. Yang pertama ya usia kepala batu ini, ya. Yang kedua usia remaja. Itu secara psikis paling tergoncang. Kalau usia kepala batu itu usia berapa Bu? Usia kepala batu itu Bu? Ini usia 2 sampai 4 tahun ya. Nah, usia 2 sampai 4 tahun ini adalah usia kepala batu ya yang ditunjukkan dengan ngeyelan. Ngeyelan dikandani. Kecuali kalau misal anak kecil ya, kalau anak saya itu kalau misalkan dia dibilangin licin licin tetap lari ya. Tapi kalau dia udah jatuh sendiri lah baru dia hati-hati. Artinya dia itu melawan otoritas orang tua gitu loh. Kayak cilik tapi keras kepala gitu. Itu memang usianya itu ya. Nah, kadang usia kepala batu ini paling kelihatan ketika masa-masa lapar juga bisa ya. Ya. Dia bisa kalau menginginkan sesuatu sampai jerit-jerit, nangis-nangis, begitu bisa. Nah, apakah semua anak itu mengalaminya, Bu? Ini tergantung. Kalau di tradisi kita tidak terlalu nampak, teman-teman, karena orang tua di Indonesia itu cenderung permisif ya. Jadi suka kasihan ke anak, menuruti semua kemauan anak, gitu kan? Jadi anak itu nggak sampai menunjukkan banget perlawanan kemauan dia gitu. Misalnya gini, misalnya dia pengen sekali es krim, padahal dia lagi pilek. Mungkin melarangnya kalau orang tua di Indonesia ya, terus kei wae rak ketan sithik timbang nangis. Ya, permisif itu begitu. Masa kayak itu loh sampai gulung-gulung ya. Misal, ya, misal begitu. Itu namanya permisif sehingga anak nggak sampai yang sangat kepala batu banget gitu. Itu lek di konteks Indonesia begitu, banyak yang permisif orang tuanya. Ke anak itu rasanya itu kayak kasihan gitu ya. Kalau di konteks barat ya, di konteks negara barat, kebanyakan anak-anak usia kepala batu itu nampak perlawanannya nampak sekali karena orang tua di sana itu ya cenderungnya yaitu tadi ya demokratis tadi gitu ya. Jadi kalau enggak ya enggak, tapi dengan penjelasan gitu loh. No, no is no. Enggak tega. Karena this is not good, so no, no. Kalau otoriter gimana? Enggak bagus ya enggak bagus, enggak ada penjelasan. Kayak orang barat tuh demokratis. No, I say no. Kamu seperti apapun no. Saya sebenarnya ada videonya. Tapi Zoom nggak lancar pakai video. Jadi saya ceritakan aja. Kalau kita seperti tadi ya, mesake lo, nangis gulung-gulung. Lah piye to lagi pilek jaluk es krim. Ya wis to dikei sithik wae gitu loh. Akhirnya kan anak nggak sampai nggak sampai menunjukkan rasa kepala batunya nggak sampai tertunjukkan gitu loh. Kalau di barat itu lek no ki no. Tapi dengan penjelasan ya bahwa ini enggak boleh. Udah kamu mau mutung mau apa? No, this is no. Enggak, tapi dijelaskan. Ya, karena kamu lagi flu. Tidak, mbah kamu gulung-gulung apa-apa ya sudah dialihkan begitu. Enggak diturutin. Ya yang bagus yang mana? Yang bagus ternyata yang itu tadi. Bukannya berarti ibu mengidolakan pendidikan di barat, bukan. Tapi dalam konteks itu orang tua demokratis itu jauh lebih bagus dalam menangani anak usia kepala batu. Kenapa? Karena masa usia kepala batu itu ternyata adalah masa pembentukan kepribadian. Jadi anak kita itu mau jadi anak yang gigih enggak? Yang tangguh enggak? Yang tidak mudah menyerah walaupun ada banyak halangan dan rintangan enggak? Gitu. Mau seperti apa? Oh, mau anaknya gigih begitu ya jangan salah menanganinya. Biarkan dia berjuang tadi keinginannya tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah masa usia kepala batu begitu ya. Ini adalah berarti apa toh Bu?
ini tadi ya, kepala batu itu pembentukan kemauan dan kepribadian. Jadi 2 sampai 4 tahun tuh anak lagi membentuk kemauan sama kepribadiannya. Jadi anak bisa jadi sosok yang lemah gitu ya, gampang menyerah, atau karena orang tuanya permisif, gampang ngasih sesuatu yang dia inginkan, ya dia jadi sosok yang nggak pejuang untuk dapat yang diingininya, karena semuanya dimudahkan. Padahal itu hal yang kurang baik untuk dia pun, orang tuanya tetap kasihan dikasih. Padahal jelas-jelas dia lagi pilek, kok minta es krim, tetap dikasih gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemauan anak, jadi jangan salahkan ya kalau anak misalkan punya cita-cita nggak kuat-kuat amat. Kalian bisa jadi kenapa ya saya itu punya cita-cita ada halangan sedikit, udah nyerah. Ya tadi karena pada waktu pembentukan kemauan dan kepribadiannya tadi mungkin kurang tepat tadi pola asuhnya tadi. Ya, tidak terlalu terbentuk dengan sangat kuat. Tidak terlalu terbentuk dengan sangat kuat begitu ya. Nah, jadi yang bagus itu ya tadi wes masuk dia meronta-ronta ya, kalau bisa dialihkan tapi ojo dituruti gitu, karena itu emang nggak bagus. No ya no, konsisten ya. Nah tadi karena di Indonesia permisif, kalian jarang lihat anak di Indonesia itu sampai seperti anak-anak di Barat itu. Kalau pengen tuh wes bener-bener ya kayak tot-totan sama orang tuanya gitu. Itu tadi karena kita bagus aja ya, orang tua sayang sama anak, tapi yang terbaik itu sebenarnya demokratis itu ya. Ya Kak, sayang kalau nggak bagus ya jangan. Nah kalau kamu karena sayang nggak bagus tetap ngasih, itu namanya permisif, bukan demokratis. Permisif itu artinya memanjakan, artinya sayang yang nggak bagus untuk masa depannya justru. Yang bagus itu kalau nggak bagus ya nggak diizinkan, tapi dijelaskan sesuai dengan kapasitas otak anak. Dijelaskan sesuai. Saya itu sebelum ini anak saya kan 2 bulan lagi 4 tahun ya, berarti masih masa usia kepala batu. Sampai kewalahan itu ketika anak saya itu setiap ada motor, malah dia itu motor jalan itu loh. Itu tuh malah dia lari mau dia peluk lampunya loh. Kamu bisa bayangin enak-enak jalan sama anak saya. Dia malah lari mau peluk itu lampu yang nyalanya itu loh. Lampu kan motor sekarang siang pun harus dihidupkan. Pokoknya motor lari itu mau dia kejar, entah dari lawan arah atau dari beda arah, mau dikejar. Saya itu sampai berjuang nih bagaimana memahamkan anak saya ini. Ya. Kalau otoriter langsung jangan tanpa penjelasan, itu juga tidak bagus untuk kejiwaannya, untuk pembentukan kepribadiannya juga nggak bagus, pembentukan kemauannya, ya. Tapi terus nggak boleh keluar karena saya ingin melindungi anak saya biar nggak ngejar motor. Itu juga permisif tuh nggak bagus juga. Jadi harus demokratis. Bagaimana anak saya bisa tetap main di luar, ya tidak sangat saya protek begitu. Tapi dia itu tetap ngerti loh kalau itu bahaya itu loh. Ya Allah, berbagai cara ya. Ini karena dia termasuk saya bersyukur dia punya kemauan sangat kuat. Kalau ini bisa saya jaga sampai selesai usia 4 tahun, maka nanti dia akan seperti ayah ibunya mungkin yang punya kemauan kuat ya. Contohnya ya dalam belajar ya. Nah, kenapa bisa sampai S2 ke luar negeri beasiswa itu kalau nggak punya keinginan kuat nggak bisa teman-teman. Kenapa misalkan ayahnya anak saya atau suami saya bisa sampai doktor kuliahnya, kalau nggak punya kemauan kuat nggak bisa ya. S1 aja sudah tidak mudah. Jadi nah di sini tantangan saya bagaimana kemauan kuatnya ini tetap terjaga, tapi tadi ya ditangani secara tepat gitu. Saya juga masih masalah yang itu belum yang sangat berhasil, artinya kadang masih ada motor, kadang masih mau diparani gitu ya, tapi sudah lumayan sangat berkurang. Gara-garanya saya jelaskan
tentang video, ada ini loh, ada anak yang ketabrak mobil, ada darahnya ini, sampai saya jelaskan gitu ya. Nah, itu agak berkurang sedikit ya, berkurang ya nggak sedikit lah, lumayan. 60-70% dia sudah agak hati-hati lihat motor. Awalnya, oh kalau ada motor, maunya pokoknya dia kejar, dia peluk, dia hampiri itu, wah bahaya sekali. Begitu ya, itulah punya anak. Kalau tapi kan saya tahu itu masa usia kepala batu. Jadi saya, oh ya, ini dia pembentukan kepribadian ini. Ya, wajar ya, dia lagi membentuk kepribadian ini. Bentar, saya benahi kok. Saya ini, oke, saya benahi ya. Jadi tahu ya, tahu itu pembentukan kepribadian, harus hati-hati menanganinya begitu ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya kurang 6 menit sebelum saya tutup. Teman-teman. Silakan. Jadi ini kalau ini waktu baik, kalau karena belum ada ya, belum ada kan, baik. Saya habiskan kalau belum ada. Takutnya teman-teman pengen tanya. Siapa tanya? Oke, ini teman-teman, waktu anak saya yang pertama usia kepala batu, Masya Allah, ini dia 3,7 bulan ya. Jadi kalau kalian lihat ini, si kecil ini, saya ajak jalan-jalan ke kafe di Australia. Oh, saya ajak jalan-jalan di kafe di Australia. Dia bilang, Mom, I want to go there to buy toys, kata dia. Saya bilang, no, we should go to the cafe for drinking tea or coffee. Enggak, saya bilang. Kita minum teh atau kopi aja deh, gitu ya. Enggak usah ke toko mainan dulu, gitu kan. Oke, ini contoh usia kepala batu. Ini gitu ya. Oke, what happened? Ya, ketika saya jalan-jalan di Melbourne, Australia ini. Akhirnya saya masuk tuh, tetap maksakan diri itu. Masuk ke kafe, gitu ya. Ini sesudah dari kafe ini ceritanya ini. Ini sesudah cerita dramatis kepala batu tadi. Saya masuk kafe. Nah, ketika saya antri mau apa tadi? Mau membayar. Jadi di sana kan ngambil baru bayar, yang mengambil sendiri model apa ya kafenya itu. Saya mau bayar, antri kan. Antri kira-kira 5 orang. Ya sudah, saya letakkan anak dengan stroller ini, saya letakkan di ya samping agak belakang lah. Saya nggak terlalu karena ada line, sehingga kalau berdua saya dan stroller anak saya kan nggak cukup. Jadi anak saya agak kayak belakang saya gitu. Depan saya harusnya, tapi saya letakkan agak samping gitu. Konsentrasi saya nggak di situ ya. Konsentrasi saya ke depan, ke kasir. Sesudah saya bayar, saya melalui orang-orang itu, saya bayar. Saya bingung. Loh, where is my son? Anakku kemana ini? Ternyata apa yang terjadi? Ini usia kepala batunya, pembentukan kemauan dan kepribadian. Dia itu, ya, ini dia itu, gitu ya. Jadi di kafe ini kan, seperti inilah modelnya. Ini ada 3 lantai lah. Juga ada apa ya namanya, toko mainannya tadi sebelum kafe ya. Ternyata dia itu keluar dari kafe, padahal posisinya Anda lihat, posisinya itu dia itu saya tali, lihat ini loh, saya tali loh, dia saya tali perutnya sama ininya, jadi dia itu membawa strollernya begini keluar dari kafe menuju ke toko mainan yang berbeda toko. Kok bisa? Ya bisa. Karena usia kepala batu, kemauannya itu keras. Dia itu melawan otoritas orang tua. Orang tua bilang jangan ke toko mainan, kita mau ke kafe nanti aja. Dia lawan kan? Karena apa? Kemauan dia pengen ke toko mainan. Makanya kalau enggak dia kemauannya sangat kuat, rata-rata anak sebenarnya begitu. Maka dia enggak mungkin lah ini ditali begini, bisa dia sama strollernya. Ya, jadi dia itu jalannya itu pakai stroller itu Kak. Dia pakai kakinya ini sambil kayak kalian bayangin di atas stroller dia
Ya, keluar dari kafe menuju toko mainan. You can imagine that. Oh my god. Sampai kata bule-bule, wah, he is very high persistence ya. Kok sangat kuat sekali ya kemauannya gitu ya. Itu bule yang nggak paham, ini usia kepala batu. Begitu. Baik, cukup. Sebentar, kayaknya ada yang nanya ya. Ini ada adzan di sini, kita tunggu sebentar. Waktunya masih 1 menit, tapi nggak apa-apa. Ada yang nanya, mau 5 menit tidak masalah. 5. Di yang tanya. Oke, tapi nunggu adzan dulu ya. Yang nanya Mas siapa ini? Mas Fani. Oke, iya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati teman-teman, kalian yang nggak menghidupkan kamera, kalau saya panggil tetap menjawab loh ya. Itu artinya kalian berarti tetap benar-benar mengikuti dengan baik ya. Coba saya panggil Mbak Sandy. Ya pada dimatiin semua ya, sambil makan minum tiduran ini mesti. Baik, ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana mengatasi. Coba Mas Fani kamu sampaikan sendiri, Mas Fani. Ya Mas Fani, kamu sampaikan sendiri. Jadi itu dari pengalaman sendiri ya, bukan anak kecil itu biasanya sekarang kedagian nonton TV ataupun HP itu ya Bu. Nah itu kan, kalau kartun itu kan baik buat perkembangan institusi anak itu sendiri, biar apa namanya itu ya pada tahapnya gitulah. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kalau anak itu kecanduan nonton kartun terus Bu, sehingga membentuk pribadi yang keras kepala gitu. Oke. Jadi menurut Anda yang pertama bisa membentuk
Yang pertama berarti menurut Anda melihat kartun itu bagus enggak? Kartun buat Gimana, Bu? anak-anak. Melihat kartun buat anak-anak itu bagus enggak menurut Iya, Anda? Bu. Ini Ya, kok bagus. kayaknya bisa membentuk kepribadian buat pembelajaran. Dilihat dulu, enggak semua kartun ya, Mas Fani. Ya, Nah, itu ini kan kan dalam konteks apa ya? Kartun anak-anak itu loh, Bu. iya. Iya, Yang khusus anak. walaupun khusus anak dilihat loh. Enggak semuanya bagus toh untuk pembelajaran. Bagusnya kalau mau kartun ya kartun pembelajaran. Khusus memang kartun pembelajaran. Misalnya menghitung angka, warna-warna. Tapi kalau dulu aja sampai heboh itu ada salah satu kartun ya ternyata isinya porno ya, berinisial S ya, kartun saat itu ya, enggak apa-apa saya sebutkan. Shinchan itu kartun kan? Ternyata enggak pas itu menurut para ahli psikologi untuk anak-anak. Bahasannya itu udah bahasan orang tua, orang dewasa tentang pernikahan ya, tentang hubungan ayah ibunya dalam pernikahan ya, enggak pas. Jadi kalau yang Mas Fani maksudkan adalah menonton kartun yang edukatif, ya itu bagus. Tapi ingat, itu dibatasi maksimal 2 jam untuk usia, kalau menurut ahli psikologi itu menurut usia di bawah 2 tahun itu maksimal sekali, di bawah 5 tahun itu 2 jam itu. Kalau sudah di atas 5 tahun ya bolehlah. Boleh lebih dari 2 jam, tapi kalau bisa jangan beruntun ya. Jadi dicicil, oh dikasih dulu 1 jam, nanti lagi sore 1 jam. Begitu bagus. Jangan ibunya masak sambil ngerumpi, ya berjam-jam anaknya disuruh nonton kartun, begitu. Nah, kalau memang itu kartun pembelajaran ya bagus, memang bagus untuk kognitifnya. Kalau sampai kepribadian kayaknya enggak sampai ya, karena itu tontonan ya, lebih ke ininya, ke otaknya ya. Misalnya dia niru kartun ya bisa saja sih, niru kartunnya gitu. Saking seringnya nonton kartun, oh ya bisa. Cuman ya gitu ya. Kok sampai ketagihan, ini ada kesalahan. Sesuatu yang berlebih itu tidak bagus. Kalau sampai ketagihan itu berarti berlebih. Nggak mungkin itu hanya 2 jam dalam sehari. Itu pasti sudah sangat berjam-jam dalam sehari. Itu kenapa dia ketagihan gadget atau ketagihan televisi. Untuk anak-anak yang terbaik STEAM, karena tadi ya anak-anak itu apa ya, dia masih belajar banyak sekali dari lingkungannya, maka bagusnya dia bersosial, berinteraksi dengan sosial, dia berinteraksi dengan lingkungannya, dia bergerak, dia tidak pasif gitu. Jadi dia harusnya itu bereksplorasi seperti slide saya ini ya, Mas Fani. Nah, ini yang terbaik untuk anak-anak. Jangan banyak gadget. Ah, males ini pandemi tak kayak gadget. Jangan, anak-anak itu akan jauh lebih luar biasa ya, teman-teman dan juga Mas Fani. Itu kalau anak-anak itu bermain gitu ya. Karena apa? Bermain tuh manfaatnya banyak sekali baik secara kognitif, sosial, emosional. Jangan dibiarkan anak-anak sampai ketagihan. Itu berlebih, kebanyakan waktu nonton kartunnya. Suruhlah anak-anak bermain. Wah, masa pandemi kok bermain, Bu? Ya berarti ajak dia bermain, orang tuanya. Dan sebenarnya memasak pun juga aktivitas bermain sambil memasak juga bisa. Ya, bermain itu enggak harus, bermain itu ya harus ya apa ya, harus mobil-mobilan. Enggak. Ya, dia bisa bermain masak-masakan sambil ibunya masak. Sambil ya, dia belajar itu mana bawang merah, bawang putih, mana itu lombok ya. Kalau lombok takut ya, ya mana itu sayuran ya. Memang kalau orang tuanya nggak pinter ya dia akan bosen main kayak gitu. Ya, begitu ya. Ya nanti diajak main yang lain, main kuda-kudaan, main petak umpet. Jadi habiskan waktu anak untuk bermain dan untuk menirukan ritual kita. Sholat, yuk diajak sholat. Baca Quran,
Ya diajak aja, kalau dia mau dipangku, kalau nggak mau ya udah dikasih mainan apa. Begitu. Full memang anak-anak ini bagusnya bermain karena dia adalah raja ya. Dia itu dengan bermain itu ya dia akan belajar banyak sekali hal. Maka habiskan waktu dia itu ya untuk bermain, istirahat, makan yang bergizi. Sudah, pekerjaan dia ya bermain. Lah, apakah nonton kartun itu bukan bermain? Bukan. Bukan bermain itu. Itu hanya hiburan. Ya, walaupun dengan mengarahkan pada kartun yang edukatif, itu berarti hiburan yang mendidik. Begitu ya. Jadi apa? Manfaat secara kognitif, eksplorasi atau jelajah lingkungan. Jadi anak itu cerdas secara kognitif karena bermain itu fungsinya bisa mengeksplorasi atau menjelajah lingkungan. Anak jadi terkait itu antara memori satu dengan yang lain, antara jalinan otak satu dengan yang lain terkait, cerdas makanya. Dengan bermain itu bisa mencerdaskan. Anak bisa belajar tentang objek, walaupun diajak masak-masakan itu, dia bisa belajar berbagai objek. Dia bisa memecahkan masalah, misalnya dia bermain sama temennya, ya, kamu yang apa, aku yang apa. Nah, misalnya itu memecahkan masalah. Ini fungsi main untuk kognitif. Dengan bermain itu dia belajar sosial, memahami memahami peran orang lain lewat peran, ya. Bermain seperti yang saya ceritakan kemarin, dokter-dokteran, guru-guruan. Itu secara sosial bisa mengasah apa? Mengasah kecerdasan sosial anak itu bermain itu. Anak jadi kreatif karena berkembangnya otak kanan gitu ya. Terus anak juga belajar tuh namanya bermain sama teman atau bahkan sama orang tuanya, dia juga ada konflik. Anak saya aja main sama saya karena pandemi kan, jarang keluar. Umi yang ini, jangan yang ini. Lah, itu kan konflik. Bagaimana itu mengkomunikasikannya? Enggak toh, Umi yang ini. Nah, itu juga bermain ya. Enggak, Seten yang ini Umi, yang ini saya. This is you and this is me. Ya, sometimes with English, sometimes Arabic, and sometimes Indonesia. Karena abinya pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Kadang Jawa ya. Saya mumpung sebelum 5 tahun 4 bahasa saya ajarkan. Memecahkan masalah emosional ya, karena dengan bermain anak itu jadi tidak gelisah gitu ya. Anak bisa masalah kegelisahan, konflik itu dengan bermain anak itu hilang itu. Fresh, seger, nggak marah-marah. Jadi Mas Fani, intinya adalah ya, jawabannya jangan sampai anak ketagihan kartun. Ajaklah anak-anak sampai usia maksimal 11 atau 12 tahun itu untuk lebih banyak bermain, apalagi permainan-permainan yang eksploratif, yang yang bisa mengasah tidak hanya fisiknya, mentalnya, tapi dia juga bermain dengan teman-temannya, mengasah sosialnya, begitu ya. Coba kalau kamu beruntung, terakhir sebelum saya tutup ya, kan sudah nggak ada pertanyaan lagi toh. Ini sedikit molor nggak apa-apa karena besok mid semester bahannya memang sampai sini. Siapa tahu ini keluar ya kak? Ya, fungsi bermain apa? Ayo. Baik. Kalau kamu beruntung, saya bisa nampilkan tentang 2 menit video tentang pentingnya bermain ya. Bukan pentingnya, tapi permainan seperti apa itu yang sangat membantu ya, yang sangat membantu perkembangan anak. Saya itu punya banyak video ya, tapi karena ini ngajarnya lewat Zoom ya, ada keterbatasan biasanya dari suara begitu ya. Saya punya banyak video maksudnya yang terkait dengan psikologi, bagaimana pengaruh ya. Coba ini tak tampilkan berhasil penutup ya, tentang bermain ya, tentang bermain. Nah, saya tadi nggak menyiapkan untuk nyetel ini, makanya agak nyari ya. Kalau saya siapkan pasti saya nggak nyari. Ini usia kepala batu, saya punya videonya gitu ya. Saya juga punya video ini bagaimana anak itu mencontoh sekali orang tuanya. Dia belajar betul-betul niru apa yang disampaikan oleh orang tuanya, begitu ya.
Nah, loh kok gak ketemu. Aktivitas fisik anak-anak, alur kehidupan. Di mana ya? Anda nggak beruntung ini berarti. Saya mungkin saya letakkan di luar ya, di luar video ini ya. Mungkin. Apa iki ya? Ini dia. You are lucky. Nah, ini mek 2 menit tapi bagus ini ya. Coba semoga aja bisa ini di-share di sini. Sora ya. Apa kamu bisa lihat? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, sebentar. Kalau nggak bisa, sekarang ya, coba ya. Bentar. Bisa, harusnya kalian bisa. Bisa lihat, Fani? Bisa, Bu. Bisa? Bisa ya? Bisa. Nah, ini permainan. Inilah permainan. Yo, kalian pernah main itu ndak? Pernah semua, Bu. Pernah tuh. Nah, loh teman-teman, yang fungsinya tadi luar biasa, meningkatkan kognitif, kecerdasan otak, meningkatkan kecerdasan sosial tadi, dan kepemimpinan ya, itu adalah permainan-permainan seperti itu. Maka hindari banyak-banyak kepada anak-anak kita itu untuk mengakses gadget, televisi, kartun macam-macam itu dibatasi. Tapi perbanyaklah permainan-permainan yang seperti Ibu tayangkan tadi. Baik, terima kasih. Tidak bijak juga kalau terlalu molor ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semua. Sama-sama, Bu.